tim kita itu disiapkan dengan sangat matang ya, Ricky. Ya. Kita sebenarnya persiapan kita untuk mencapai prestasi itu kita mulai pada tahun 2010 ya, di mana 2010 kita ya. tampil di Champions League. Yap. Kita babak belur, kita sampai kalah 9-0 di Cina itu dulu itu. Ya, 9-0. Saya rasa itu sebenarnya menjadi bagian dari persiapan kita. Karena sejak tahun itu, kita di Persipura itu mulai melakukan sebuah perombakan dalam tim, peremajaan dalam tim, dan fokus kita bukan berprestasi di dalam negeri lagi, fokus kita untuk berprestasi di luar negeri. Ya. Akhirnya. Oke, kembali lagi di channel Ricky Nelson Coaching dan di episode kedua bedah taktik hari ini. Seperti kemarin di episode pertama sudah saya bersama dengan Coach Iwan Setiawan dan di episode yang kedua kali ini saya kedatangan juga tamu istimewa dengan pengalaman yang luar biasa, baik sebagai pemain dan juga sebagai pelatih tentu saja. Saya sambut dulu Coach Jackson Tiago. Apa kabar, Coach? Puji Tuhan, baik, sehat, Coach Ricky. Terima kasih atas kesempatan ini ya, bisa ngobrol, share ide ya. Ya. Coach Jackson sekarang di Surabaya ya? Di Surabaya bersama keluarga. Dan karena situasi ini memang akhirnya belum bisa kemana-mana nih, termasuk ke Brazil juga nggak bisa ya? Sebenarnya ke Brazil bisa kemarin, cuma sekarang ini ibu sudah pergi ya. Sehingga ya saya berpikir tidak ada untungnya saya ke sana dengan istri saya, orang tuanya masih ada, bapak masih ada. Sehingga saya pikir ini waktu untuk kita di sini untuk mendukung orang tua istri. Makanya saya sengaja memang saya tidak mau pulang ke Brazil, aku tetap bertahan di sini. Bagaimana teman-teman di Persipura, Jayapura tetap latihan, Coach? Kita tetap latihan, tapi latihan kita virtual ya. Kita punya dua bentuk latihan, biasanya Senin, Rabu, Jumat kita virtual, online. Terus Selasa, Kamis kita pakai video. Kita kirim video kepada pemain. Terus pemain kirim video balik kepada kita. Mulai minggu ini, kemungkinan besar hari Kamis kita sudah akan mulai menggunakan taktik ya. Pakai situasi hampir sama dengan kita ini. Kita akan melakukan latihan taktik juga. Oke, karena memang kita lihat tadi malam Bundesliga sudah mulai, Coach ya. Ya mudah-mudahan Liga kita bisa menikmati sepak bola lagi ya. Oke, Coach. Saya ada satu pertandingan yang menarik buat saya ketika saya melihat kembali di YouTube dan juga di beberapa media yang lain bahwa Persipura merupakan satu-satunya tim yang pernah menembus ke babak semifinal Piala AFC. Betul, Coach ya? Di 2014 itu ya? 2014. Ya. Dan itu merupakan prestasi tertinggi untuk tim dari Indonesia gitu ya. Dan salah satu pertandingan yang luar biasa adalah bagaimana Persipura bisa mengalahkan Kuwait SC yang merupakan juara 3 kali Piala AFC sebanyak 6-1. Waduh, itu kayak mana tuh Coach? Maksudnya banyak sekali golnya dan kita jujur kan selama ini kan tim Indonesia sangat sulit mengalahkan tim-tim dari Arab ya Coach ya, karena kita tahu kita kalah postur, kalah banyak hal lah kita kalah. Tapi situasi itu seperti apa Coach? Bisa cerita sedikit? Kalau saya sebenarnya tim kita itu disiapkan dengan sangat matang ya Ricky. Kita sebenarnya persiapan kita untuk mencapai prestasi itu kita mulai pada tahun 2010 ya, di mana kita tampil di Champions League. Kita babak belur, kita sampai kalah 9-0 di Cina itu dulu itu. Saya rasa itu sebenarnya menjadi bagian dari persiapan kita. Karena sejak tahun itu, kita di Persipura itu mulai melakukan sebuah perombakan dalam tim, peremajaan dalam tim, dan fokus kita bukan berprestasi di dalam negeri lagi, fokus kita untuk berprestasi di luar negeri. Akhirnya kita coba tahun 2011 kita berhenti di babak 16 besar, kita kalah lawan Nurbiel. Tapi tahun 2014 kita mampu ya, dan itu menjadi sebuah momen luar biasa. Tim kita sangat bagus sekali, kita punya kedalaman skuad kita yang sangat luar biasa.
Mau pemain belakang, tengah maupun depan, semua kualitasnya sangat luar biasa baik dan mereka berada pada puncak performance mereka. Pemain asing juga kita sangat berkualitas, dan kalau saya menilai pertandingan kita lawan Kuwait itu mereka sedikit meremehkan kita ya, dan mereka kurang pelajari medan perang kita waktu di Jayapura, karena itu adalah hal yang baru kan. Baru kali itu mereka datang ke sana, sehingga kita manfaatkan beberapa hal itu. Ada dalam catatan saya tadi saya kirim ke Coach Ricky, ada beberapa aspek yang di mata saya menjadi faktor kunci ya keberhasilan kita itu. Tapi itu tidak lepas dari sebuah rencana yang sangat luar biasa matang, Coach Ricky. Betul, berarti memang sudah beberapa tahun disiapkan sebelumnya dengan pengalaman-pengalaman di mana pernah kalah 9-0 dan ya babak belur lah. Berarti artinya kekalahan tersebut bukan diratapin tapi dipelajari, betul Coach ya? Ya itu saya tahu persis, dan perang dari manajemen sangat luar biasa ya Coach Ricky. Karena apa? Begitu kita kalah 9-0 itu pulang dari sana itu, saya tipe orangnya kalau gagal itu aku nggak bisa tidur ya. Terus pulangnya kita habis kalah 9-0 itu kita mau main di Palembang. Mau main di Palembang lawan PSPS, saya ingat persis. Kita mau main lawan PSPS, Pekanbaru. Terus saat itu Pekanbaru itu ganas, ada Zumafo, ada beberapa pemain yang berkualitas, ada Rohichan, tim mereka sangat bagus saat itu. Dan udara di sana panas, kita keluar dari Cina minus 20 derajat, terus ke Palembang panas sekali. Saya dengan manajemen Pak Rudi Maswi, kita sempat membahas beberapa hal yang kita harus berubah ya, terutama aspek dari sport science ya, beberapa hal yang menyebut sport science. Baru di situ Pak Rudi memberi dukungan yang luar biasa, terus kita bisa berubah, dan dari situ tim kita bisa berprestasi. Saya rasa kalah 9-0 itu menjadi pelajaran yang sangat luar biasa buat kemajuan tim Persib. Jadi dari minus berapa tadi? Minus berapa? Derajat ininya cuacanya? 20 ke minus Palembang itu kalau lebih kan 30, 32 sampai 35 ya? 35 saat ya? Itu 35, antara 35 37. Luar biasa. Oke Coach, kita ke pertandingan Persipura lawan Kuwait SC. Itu yang ke leg kedua ya kalau nggak salah ya? Itu leg kedua. Leg pertama skornya berapa? Pertama kita kalah 3-2. Oh, 3-2, beda tipis ya. Oke. Mungkin Coach belum mulai, kira-kira apa aja sudah disiapkan waktu situasi melawan lawan Kuwait SC itu Coach? Ya ini saya akan kasih lihat, ini ada Coach Ricky bisa lihat ya? Bisa kelihatan. Oke. Ini adalah situasi awal ya? Situasi sebelum pertandingan. Ada beberapa aspek, ada 7 poin yang saya catat di sini yang menjadi hal-hal yang penting buat kita. Yang pertama, pemain kita sangat confident ya untuk bermain menghadapi Kuwait FC. Karena di pertandingan pertama dalam laga away kita mampu mencetak 2 gol. Itu poin pertama. Sehingga anak-anak merasa kalau di Jayapura kita sanggup ya. Terus yang kedua, 1 gol ya? Ya, tinggal 1 gol. Memang 1-0 aja kita sudah lolos. Kita sudah bayangkan bisa mengalahkan mereka dengan skor yang begitu besar. Oke. Terus poin yang kedua, kita lebih fit ya, lebih fit daripada mereka. Karena mereka menjelang pertandingan leg kedua, mereka masih punya 1 kali pertandingan di Liga Kuwait. Dan itu akan memperpendek jaraknya dari mereka di Kuwait sampai Jayapura. Sedangkan kita sudah berada di Jayapura jauh hari. Oke. Kira-kira berapa jauh mereka harus melewati perjalanan itu, Coach? Dari Kuwait sampai ke Jayapura itu? Kurang lebih. Coach Ricky, kita waktu ke sana, kita dari Jayapura, Jayapura, Makassar, Jakarta. Jakarta kita ke Singapura. Singapura baru ke Kuwait. Jadi itu Makassar, Jakarta, Singapura 3 kali transit. Baru tembak Kuwait. Kayaknya 4 kali transit karena kita berhenti di Jakarta dulu. Karena transit kita di Jakarta. Kita biasanya masuk Jakarta. Makassar, Jakarta, Singapura, Kuwait 4 kali penerbangan. Oke. Dan itu dialami sama mereka juga, Coach? Dialami sama tim Kuwait juga? Dialami sama mereka juga. Tapi mereka tidak punya pengalaman terhadap perjalanannya Jakarta Jayapura, itu mereka tidak tahu. Oke. Itu sebuah perjalanan yang sangat melelahkan. Kalau kamu salah dalam mengambil
Coach Ricky tahu sendiri dulu pernah di Borneo. Kalau salah dalam mengambil penerbangan, di Makassar transitnya lama, malah bisa ke Timika lagi atau ke Sorong. Iya betul. Ya, itu harus planning itu harus dan harus berangkat jam 2 pagi itu coach yang susah itu. Ya, itu makanya itu susah. Oke. Makanya ketiga, coach, mereka sudah menguasai itu. Yang ketiga kita punya keuntungan bermain sebagai tuan rumah. Ya, mereka belum tahu medan perang di Jayapura. Cuaca mendukung kita dan jaraknya perjalanan kita juga mendukung kita. 3 aspek itu ya. Terus poin keempat, game plan kita meskipun kita kalah di leg pertama, game plan kita berjalan dengan sangat baik. Jalan ya. Buat saya sempurna meskipun kita kalah, tapi semua rencana yang kita punya untuk pertandingan itu anak-anak bisa menemukan itu sehingga confidence kita lebih baik. Terus yang kelima, training session kita ya kita fokus kepada kekuatan maupun kelemahan lawan karena kita sudah pernah merasakan di lapangan. Selain itu kita didukung tim analisis kita sehingga lebih akurat informasi kita. Terus ada satu hal yang orang tidak tahu, tapi salah satu kunci kita itu kita melakukan sebuah pergantian pemain. Sebenarnya waktu kita lolos ke babak 8 besar itu, kita kalahkan Myanmar itu, Yangon United dari Myanmar dengan skor 9-2. 9-2, ya. Fode itu cetak 5 gol dalam pertandingan itu. Luar biasa Fode waktu ya. Ya, setelah pertandingan, saya dengan Pak Rudi kita diskusi lagi. Kita diskusi, kita memilih untuk ganti Fode. Kita lepas Fode. Alasannya apa coach itu? Alasannya saya melihat, meskipun saya sebagai pelatih kita tahu, meskipun kadang kita sukses dalam sebuah pertandingan, rencana yang kita punya itu kadang tidak menjalan dengan sempurna. Artinya dia tidak sesuai dengan planningnya coach ya, tapi dia bisa bikin gol gitu ya? Dia tidak bisa memperkaya strategi kita dalam sebuah pertandingan, dalam perjalanan akan semakin sempit. Ya, karena ke depan kita akan menghadapi lawan yang lebih kuat lagi seperti tim dari Arab gitu. Sehingga kita perlu lebih berkualitas dalam tim. Dan kebetulan waktu itu Robertinho ada di PSM Makassar dan dia dipecat. Dipecat dari PSM Makassar. Terus begitu saya lihat Robertinho dipecat, ada Fode, saya berpikir Robertinho seorang playmaker punya intelijensi tinggi. Dan saya berpikir dengan pola saya Robertinho bisa membantu kita karena kognitif anaknya bagus. Betul. Akhirnya kita lakukan perubahan itu. Robertinho luar biasa. Padahal manajer sempat bilang, Pak Jackson yakin, Fode cetak 5 gol. Aku bilang, Pak. Itu alasan semua penonton ya, biasa wajar lah ya itu ya. Iya, karena dia cetak 5 gol. Aku bilang secara individu memang dia bagus sekali pada pertandingan hari ini. Tapi dia tidak membuat mesinnya timnya itu bisa berfungsi dengan lancar. Puji Tuhan, pertandingan lawan Kuwait itu terbukti Robertinho cetak hat-trick. Dan memang Robertinho sang pembeda waktu saya bilang ya, sang pembeda. Dia dari tengah benar-benar membongkar pertahanan lawan dan memberikan kesempatan buat pemain yang lain membuat gol dengan gampang, coach ya. Setuju sekali. Terus yang ketujuh itu performance tim kita di liga lokal itu cukup baik juga ya. Kita lagi di papan atas, bersaing untuk bisa menjadi juara juga. Dan chemistry antara pemain itu sangat positif sekali. Saya rasa itu menjadi aspek-aspek yang membuat semua rencana kita berjalan dengan sangat baik. Coach. Lalu coach, apa yang setelah itu, situasi itu, kekuatan dari Kuwait ya? Kita fokus terhadap kekuatan dari lawan. Ada 3 poin yang saya menilai bisa menjadi hambatan kita ya untuk menghadapi mereka. Yang pertama, mereka punya gelandang yang sangat luar biasa kreatif dan punya skill di atas rata-rata. Ada beberapa pemain dari timnas di sana, timnas Kuwait. Dan saya berpikir kalau kita bisa membunuh gelandang ini, kita bisa membuat serangan mereka macet karena gelandang ini menjadi kunci mereka dalam proses penetrasi maupun support dari permainan dari saya. Terus yang kedua, striker bagus dalam positioning maupun heading. Karena serangan mereka itu selalu lewat sayap. Tapi lewat sayap itu dibangun oleh gelandang. Gelandang biasanya dia melewati garis tengah, lakukan open play, terus mereka support, mereka punya variasi dengan wingback maupun gelandang mereka lakukan crossing ke daerah pertahanan lawan. Artinya gelandang itu yang keluar ke sayap, gitu? Tidak, dia
main lebar lapangan, dia main lebar lapangan. Begitu wingback mereka punya bola, dia datang. Dia datang, kombinasi. Dia sudah bisa crossing, outswing, tapi dia datang untuk ambil bola, dia lakukan crossing, inswing. Ya, itu variasi yang mereka punya. Salah satu datang untuk support dari wingback, yang lain masuk untuk bola kedua. Dan kita kebobolan di sana. Gol pertama, kita gol kedua mereka terjadi dalam proses ini. Terus waktu kita main di kandang juga golnya mereka juga proses yang sama. Kalau Coach Ricky lihat nanti prosesnya mereka sama. Bola ke striker itu. Bola striker dan dia heading ya. Betul. Terus yang kedua itu wingback kiri mereka itu sangat agresif dalam menyerang. Itu naik terus ya? Ya, naik terus. Itu kunci mereka. Dan memang ini sepertinya adalah kekuatan dari tim-tim Arab ya, Coach. Kalau Coach membaca dari soal kreatif dan juga skillful midfielder, tim-tim Arab banyak mereka kuat di situ ya. Mereka begitu masuk daerah pertahanan lawan, lebar lapangan, terus melakukan banyak crossnya bola diagonal ke daerah pertahanan kita. Karena bola itu sangat sulit untuk stopper ya, stopper sulit untuk antisipasi bola seperti itu. Coach. Lanjut, Coach. Terus ini ada kelemahan tim lawan. Kelemahan ada 7, justru lebih banyak kelemahan tim juara bertahan, kelemahan lebih banyak di mata saya ya. Iya, ada peluang lah ya. Penjaga gawang mereka itu kadang melakukan aksi yang tidak perlu, aksi yang berlebihan. Dia juga kiper timnas juga saat itu. Terus yang kedua, dia tidak baik dalam antisipasi shooting dari jarak jauh maupun crossing. Dia selalu bingung. Biasanya kiper dari Arab itu mereka punya kelemahan itu juga. Nggak terlalu bagus kiper Arab ya. Terus yang ketiga, mereka tidak punya balance yang baik dalam pertahanan. Karena mereka kadang menyerang dengan 7 orang. Terus kadang tinggal 2 stopper sama 1 gelandang atau 1 wingback kadang. Tersisa 3 orang ya berarti ya. Kalau kita sebuah transisi menyerang yang cepat, kita bisa manfaatkan itu. Kadang mereka bertahan dengan 3 pemain. Terus dia punya gelandang yang begitu bagus dalam menyerang, skillful, mereka punya kelebihan dalam bermainkan bola sangat bagus, tapi mereka berikan kesempatan kepada gelandang lawan melakukan penetrasi karena kadang mereka tidak ikut karena mereka terlalu jauh dari sektor pertahanan. Terus yang kelima, kedua wingback naik dalam waktu yang bersamaan. Sehingga ada sebuah lubang yang sangat luar biasa di antara wingback dan stopper. Kadang wingback sudah ada garis tengah, stopper masih di belakang, sehingga ada situasi untuk terlepas di situ. Dalam proses gol kita, mungkin Coach Ricky bisa lihat hampir semua. Nanti kita lihat di cuplikannya ya. Proses seperti itu. Terus ada yang ke-6, pemain belakang mereka kaku dan lamban dalam situasi 1 lawan 1. Mereka punya postur bagus, tapi 1 lawan 1 mereka kurang. Terus postur bagusnya kelebihan dia, tapi jadi kelemahan di lambatnya ya tadi ya. Betul. Agility-nya jadi lambat ya. Terus yang terakhir, mereka tidak punya antisipasi yang baik untuk situasi terupas. Yang di mana terupas ini kelebihannya Persipura saya bilang. Karena pemain kita itu cepat-cepat semua, dan pas saat itu kita tidak punya seorang penyerang, kita bermain dengan false nine waktu itu. Banyak wingernya yang masuk ke dalam ya, Coach ya. Betul. Lanjut, Coach. Ini adalah formasi kita. Formasi kita bermain dengan formasi 4-3-1-2. Saya suka formasi ini. Waktu saya di timnas juga saya menggunakan formasi ini dalam beberapa kali pertandingan. Ini saya menilai formasi ini dengan komposisi pemain yang kita punya di Indonesia, yang punya kecepatan yang baik, mobilitas yang baik. Menurut saya punya sebuah stabilitas yang cukup baik ya. Kita punya back four kita bisa memberikan kebebasan kepada kedua wingback karena di tengah kita punya Lim Junsik, Emmanuel Wanggai, dan Gerard Pengkali yang punya kelebihan dalam menyerang maupun bertahan. Gelandang pekerja lah bahasa gitu ya. Pekerja tapi mereka bisa memainkan bola juga. Betul. Sehingga itu menjadi sebuah kelebihan kita. Robertinho free roll, trequartista ya, orang Itali bilang trequartista. Terus di depan kita punya Bocci sama Thibaut yang bisa bermain di dalam, bisa bermain di luar. Betul. Luar biasa. Fantastik. Dan fleksibilitas yang kita punya dalam skema ini, Coach Ricky, kita punya dua variasi, ada beberapa momen dalam pertandingan
variasi itu nampak. Salah satu 4-3-3 ya. Kita kadang yaitu tadi Manu, Lim Jung-sik sama Gerard Pengkali lebih dekat jaga kedalaman ya, jaga kedalaman tim. Terus Robertinho kadang lambat karena memang dia punya naluri menyerang yang cukup baik dan kita mau dia dekat dari Bocci sama Thibaut untuk memanfaatkan ruang-ruang yang ada. Terus variasi yang satu lagi 4-4-2. 4-4-2 ini adalah situasi di mana yang tadi saya sampaikan bahwa kadang mereka punya gelandang yang datang memberi support di sini. Makanya saya butuh Gerard sama Manu yang memberi support di sektor tengah ini supaya tidak terjadi situasi yang crossing in swing itu. Artinya Gerard dan Manu untuk coba tutup supaya dia jangan ke dalam gitu, Coach ya? Betul. Kalau mereka menyerang di sini, saya tidak menuntut Bocci maupun Thibaut untuk ikut wingback. Justru Manu atau Gerard yang keluar untuk memberi support di posisi itu. Karena kelebihan Bocci sama Thibaut untuk menyerang. Betul. Kalau saya membuat mereka turun sampai sini, nanti mereka jauh. Artinya, Makanya kita punya gelandang ini memudahkan formasi kita ini. Thibaut dan Bocci untuk dipersiapkan untuk transisinya, Coach ya, betul ya? Betul. Karena Robertinho punya akurasi passing dan 3 gelandang ini punya kualitas passing juga sangat baik. Makanya saya butuh Bocci sama Thibaut lebih dekat dari gawang mereka. Lanjut, Coach. Gitu. Terus ya ini game plan kita. Game plan kita dalam aspek bertahan ada 5 poin yang kita tekan kepada anak-anak. Latihan kita diputuskan untuk fokus dalam 5 aspek ini. Yang pertama, wingback kita switch position dalam menyerang. Sampai dua-duanya menyerang bersama. Misalnya, kalau Tipa naik, kita punya Ruben Sanadi, dia harus jaga kedalaman. Harus tahan ya. Keseimbangan kita. Ya. Terus yang kedua, defenders fokus bola dengan lawan selalu dalam posisi yang V, kita ciptakan huruf V, posisinya bisa ke sana, bisa ke sini, ya, supaya mereka kalau menyerang dari sayap, posisi kita baik, kita langsung menghadap bola maupun fokus lawan, ya. Terus selalu menciptakan superioritas jumlah pemain di sektor sayap, yang itu tadi perangnya Gerard sama Manu yang saya sampaikan ke Coach Ricky, mereka serang dari sayap, pokoknya sisi Manu yang keluar untuk memberi support kepada Ruben atau Tipa, terus kalau Gerard yang di posisi Tipa, Gerard yang keluar untuk memberi support di sana. Ya. Terus kita punya Lim Jung-sik, sudah pasti dia akan ikut juga, terus Manu follow. Terus yang terakhir, selalu coba menempatkan 5 pemain dalam posisi bertahan saat kita kehilangan bola. Jadi ada 5 pemain yang harus cepat terus turun ke daerah pertahanan supaya mempertahankan itu ya, Coach ya? Sebenarnya kalau kita lihat cara kita bermain, mereka tidak perlu balik lagi karena mereka sudah berada dalam posisi. Pokoknya gini, kita punya Bio sama Yohanes Choi sudah pasti ada. Terus Lim Jung-sik sudah pasti ada. Terus wingback 1 sudah pasti ada 4. Yang satu lagi antara Gerard Manu. Kalau satu naik, satu jaga kedalaman. Sehingga Lim Jung-sik selalu ada teman di situ. Kita serang dari sisi kanan. Kita serang dari sisi kanan, misalnya kalau Gerard di posisi itu, Gerard bebas, dia tidak perlu berpikir bertahan lagi. Dia tinggal naik, Tipa juga naik, Lim Jung-sik yang cover posisi Tipa, Manu ganti posisi Lim Jung-sik. Berarti nanti wingback sebelahnya yang akan coba masuk ke dalam, Coach ya, untuk supaya antisipasi tersebut. Dia tidak ke dalam karena dalam kita sudah punya, misalnya kita punya Lim Jung-sik, gelandang Lim Jung-sik sama Manu. Terus dia tinggal masuk posisi stopper lagi, dia kembali sedekat, pokoknya stopper kemana, posisi tinggal stopper dia yang isi. Dia mengcover stopper ya? Ya, kalau 3-5-2 dia ke dalam kan gelandang. Tapi di formasi kita ini, pokoknya dia begitu kita diserang dari sisi posisi terbaliknya, dia jadi stopper. Dia harus tahu bahwa dia jadi stopper. Supaya stopper yang dekat bola itu dia bebas untuk cover. Artinya untuk mengantisipasi kalau lawan melakukan crossing ke tiang jauh gitu ya, ke far post-nya. Betul. Atau ada penetrasi, ada penetrasi dari dalam, dia sudah berada di posisinya. Betul. Itu yang menjadi poin kita. Latihan kita fokus dalam aspek itu. Terus dalam menyerang 5 aspek juga. Yang pertama, shooting dari jarak jauh. Di leg pertama, gol dari Lim Jung-sik dari shooting jarak jauh. Jarak jauh ya. Ya, terus di Jayapura, gol kedua kita, Bocci shooting dari jarak jauh juga. Karena itu tadi kiper sering bikin blunder.
Jadi memang sudah dianalisa kipernya punya problem loh mengantisipasi bola-bola dari jarak jauh itu, Coach. Ya kita sebenarnya saya dari dulu Coach Ricky, saya kerja sama dengan Instats, aku dapat data-data yang akurat, statistik segala macam ya. Sehingga lebih memudahkan kita untuk susun rencana program kita, latihannya lah ya. Ya, terus yang kedua, attacking, dalam aspek attacking, Bocci dan Thibaut selalu memanfaatkan ruang di belakang wingback. Pokoknya wingback naik menyerang, yang terdekat dari posisi itu jangan di dalam lagi, tapi geser sedikit, gantung di posisi itu, supaya begitu kita dapat bola. Kalau stopper keluar, Robertinho masuk. Kalau stopper sudah keluar, dia yang bebas. Oke. Berarti banyak rotasi, Coach ya? Ya, sebenarnya ada 2-3 gerakan, Coach. Misalnya kalau kita menyerang, misalnya, seperti yang tadi saya bilang, stopper itu gerakan V. V. Penyerangnya juga sama, tapi penyerangnya bukan V lagi, tapi jadi L. Dia lebar atau tusuk. Oke, ya betul. Ada beberapa gerakan yang kita lakukan, ya. Terus yang ketiga, Robertinho dia melakukan soloran untuk pecahkan konsentrasi stopper. Itu tadi. Kalau misalnya kita punya Bocci sama Thibaut ini, di depan. Kalau satu buka, Robertinho masuk. Kalau satu di dalam, Robertinho keluar. Ya situasi seperti itu. Artinya sebenarnya bisa saja Thibaut adalah orang yang menarik lawan keluar ya sebenarnya. Dan saat lawan keluar, itulah kesempatan Robertinho untuk masuk ke dalam ya. Betul. Pokoknya gerakan dari Thibaut sama Bocci tinggal lebar atau dalam, tusuk. Itu saja. Tidak ada gerakan yang lain. Itu saja. Terus yang keempat, trupas, umpan terobosan ya di belakang pemain belakang. Karena mereka dalam situasi 1 lawan 1 mereka lemah. Hampir semua gol kita terjadi dalam situasi seperti 1 lawan itu. 1 ya. 1 lawan 1. Terus yang kelima, quick transition. Transisi yang cepat. Transisi yang cepat karena kita lebih cepat dan cuaca di Jayapura lebih panas. Jam berapa waktu itu Coach main, Coach? Kita main jam 3:30. Dan di Kuwait itu mereka terbiasa bermain jam 9, jam 10 malam. Ya, artinya selalu malam gitu kan? Ya, mereka sudah terbiasa dengan kondisi seperti itu. Iya. Oke, lanjut. Ini key point ya. Key point yang pertama vertical run ya dari Robertinho. Gerakan yang vertikal dari Robertinho. Saat kita dapat bola, Robertinho dia yang ngisi kekosongan yang ada di situ. Iya. Terus Thibaut dan Boas lakukan gerakan diagonal atau vertikal. Diagonal untuk menciptakan ruang atau melakukan penetrasi. Ya. Dua gerakan dari mereka untuk tujuannya itu, ciptakan ruang atau melakukan penetrasi di ruang kosong. Terus yang ketiga, kekuatan di sektor tengah. Kita punya 3 gelandang yang punya kekuatan dalam menyerang maupun bertahan dengan sempurna. Terus yang keempat, cuaca maupun atmosfer dalam stadion. Sangat berbeda dari Kuwait. Mereka sudah dapat itu di Kuwait sana. Di Kuwait tidak terlalu ramai, Coach ya, yang menonton? Sepi. Paling banyak berapa? 2.000, 3.000 orang. Oh, nggak full ya? Jauh berbeda. Jauh. Terus yang kelima, kecepatan kita dalam bermain. Kecepatan transisi kita. Transisi kita menjadi kunci kita. Terus dalam pikiran saya, salah satu kunci yang membuat kita mencapai level itu adalah perubahan dari Robertinho ke Fode ya. Saya rasa itu berdampak sangat besar kepada sistem bermain tim kita. Itu berdampak sangat luar biasa besar. Coach, pada waktu itu masih ada waktu buat bisa daftarin pemain ya waktu itu ya? Dengan pergantian itu? Itu bisa karena kita begini, kita main group stage ya. Group stage. Ini ada kawan di sini. Kawannya Coach Ricky. Halo Hugo. Selamat sore. Sore. Oke. Kita peraturannya FC begini. Kita group stage lolos. Itu selesai group stage langsung kita ke babak 16 besar. Habis babak 16 besar itu dulu ada jeda waktu. Nggak tahu alasannya apa. Mungkin cuaca, kayaknya masalah cuaca. Liga berhenti hampir 1 bulan, 2 bulan untuk babak 8 besar. Di situ mereka buka pendaftaran pemain lagi. Kasih kesempatan kepada kita untuk pendaftaran pemain. Di pendaftaran pemain itu
saya berpikir alangkah baiknya kalau kita mau buat tim itu lebih kaya dalam bermain, dalam variasi taktik, ya kita bisa mungkin melakukan sebuah perubahan, dan kebetulan Robertinho waktu itu available. Ya. Jadi memang waktu situasi tersebut peran dari manajemen sangat penting, Coach ya. Mereka benar-benar memberikan support yang luar biasa untuk coach untuk mencoba menambah pemain atau mencoba juga bagaimana menghadapi tim-tim dari Arab ini kan gitu, Coach. Coach Rick, kalau saya ya secara pribadi tidak ada pelatih yang hebat tanpa sebuah manajemen yang baik. Betul. Kalau saya. Iya. Manajemen Persipura, kunci keberhasilan kita di Persipura itu sebenarnya manajemen memberi semua hal yang kita membutuhkan dan memberi kepercayaan kepada kita. Iya. Pelatih yang punya support dari manajemen yang seperti saya punya di Persipura dulu, materi pemain yang berkualitas, punya keinginan besar untuk berprestasi, saya rasa tinggal menunggu waktu untuk berprestasi. Betul. Lingkungan sangat sehat untuk kita bisa berprestasi di sana. Oke, Coach. Coach, kira-kira ini apa sih yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengejar ketertinggalan kita dengan tim-tim Arab ini, Coach? Kalau misalnya ya Persipura salah satu tim yang mampu tembus sampai babak semifinal, hampir saja kalau di semifinal itu tidak terjadi satu dua hal misalnya waktu itu, Coach ya, bisa saja semifinal dan itu bisa menjadi ya sebelum GDT juara di 2015 ya, Coach ya. Sebenarnya 2015 itu Persipura bisa juara kalau tidak ada persoalan dengan FIFA itu. Betul. Prestasi mereka luar biasa, tapi pertandingan lawan Pahang di sini itu ada persoalan administrasi ya, mereka tidak bisa datang. Aku punya beberapa poin di sini ada sebuah feedback dari saya. Feedback ya. Kalau saya Coach Ricky, yang pertama winning mentality. Winning mentality, mentalitas. Coach Ricky tahu sendiri pernah jadi pelatih di level tertinggi Indonesia juga dengan Borneo. Sebagus apapun pemain kita masih ada banyak kekurangan yang perlu dibenahi. Tapi kadang ada yang mau, ada yang tidak. Coach Ricky tahu persis ya apa yang saya sampaikan. Kadang apa yang kita coba sampaikan tidak bisa diterima karena mungkin membutuhkan sebuah usaha keras, ya, butuh sebuah komitmen, dan itu tidak mudah didapat. Saya artinya rasa Coach, winning mentality ini harus dimiliki oleh satu tim semuanya, termasuk pemain-pemain di dalamnya pasti ya. Jelas, karena Coach, kita tidak bermain, kita cuma memberi ide, kita memberi inspirasi kepada orang. Kalau orang itu tidak terinspirasi atau tidak sinergi, sulit. Dan yang itu yang saya bilang itu, di Persipura kita punya winning mentality. Winning mentality itu dibangun pada tahun 2010 itu tadi. Mungkin klub lain di saat itu akan nembruk atau mental akan down, tapi kita tidak. Kita justru termotivasi untuk membuktikan bahwa kita sebenarnya sanggup sampai level itu. Betul. Tinggal kita melakukan sebuah perubahan secara internal ya. Coach Ricky lihat sendiri, tim Persipura mungkin sekarang banyak tim ya, tapi Persipura di Indonesia satu-satunya tim yang pergi kemana-mana tujuannya menang, bukan draw, tapi pergi menang. Sekarang banyak, sekarang aku lihat Bali sudah ada, Bayangkara, ada beberapa tim yang sudah seperti itu. Tapi Persipura, ya saat itu kita sudah berpikir begitu. Karena apa? Kita berpikir, kita di luar negeri kita mampu kalahkan mereka di sana, kenapa di sini negara kita sendiri kita pergi ke kandang lawan kita takut. Dan saya selalu sampaikan kepada pemain bahwa apa? Sepenuh apapun stadion itu di lapangan cuma 11 lawan 11. Supporter tidak mungkin bisa masuk lapangan untuk kita gol. Iya kan? Dan saya selalu kasih contoh kepada pemain bahwa pemain pegang ini ya, sebuah remote control. Dia mau buat penonton diam, tinggal dia main bagus, tinggal dia main dengan kemampuan yang dia punya. Mau membuat penonton menekan dia, tinggal dia main jelek, melakukan kesalahan. Dia akan menentukan tuh. Pemain punya peran untuk menentukan segala sesuatu. Betul, dia pegang remote control itu di tangan, tinggal dia mau bagaimana. Coach Ricky tahu sendiri, kita datang kandang lawan, kalau kita kalahkan lawan, tim supporter akan kasih support kepada kita, kepada timnya, cong rumah sendiri. Tapi itu sulit, tidak semua orang bisa sadar hal seperti itu ya. Jadi PR besar memang. Ya, itu yang tadi saya sebut winning mentality ya. Winning mentality. Yang kedua, saya rasa yang kedua tactical approach. Tactical approach dalam artinya sepak bola kadang di Indonesia saya berpikir terlalu mengandalkan nafsu ya.
nafsu dan emosi saja ya. Saya rasa pemain punya kemampuan luar biasa, tapi dia harus tahu bahwa di belakang dia ada seorang pelatih yang bisa memudahkan tugas dia. Bukan mengajari dia lakukan apa, tapi memudahkan tugas dia. Sehingga artinya, kita bisa pelatih sangat tugasnya pelatih hanya membantu dia sebenarnya kan gitu. Ya, membantu dia untuk menemukan yang terbaik buat dia. Ya, itu tadi yang saya bilang, coach. Kalau saya sebagai pelatih, saya selalu menempatkan diri dalam posisi untuk membantu, untuk memudahkan tugas dari pemain di lapangan. Misalnya, saya punya kecepatan, saya punya tenaga, saya punya semua. Terus kalau saya sudah mengenal lawan saya, ya mungkin saya buang tenaga yang lebih. Tapi kalau coach saya memberi beberapa instruksi, kamu nanti lari ke sini, orang ini ke sana, kamu nanti lakukan, mungkin akan lebih mudah untuk saya lakukan tugas saya di lapangan. Makanya kalau saya, pemain harus memahami itu, bahwa kita bukan menjadi lebih baik atau apa, tapi kita memudahkan tugas mereka di lapangan. Supaya lebih simple dalam menjalankan tugas dia di lapangan. Oke, coach. Terus yang ketiga, disiplin sepanjang pertandingan. Ya, 90 menit. Kadang ada beberapa tim kita ini menyerang terus semua pemain mau menyerang. Ya nanti kita Coach Ricky bisa lihat sendiri, hampir semua tim Indonesia yang main di AFC, hampir semua tim Indonesia gagal dengan cara yang sama. Mereka serang terus menerus. Tiba-tiba lawan dengan satu bola saja dia datang cetak gol habis, mental down. Beberapa kali ya. Terus Bali United di awal group stage. Saya rasa ya itu tadi, disiplin dalam artinya apa? Kamu harus tahu bahwa kamu menyerang, tapi pemain sudah terlibat dalam proses menyerang itu, dia harus fokus untuk menjaga ketahanan timnya. Saya rasa itu adalah satu hal juga, terutama dalam AFC, coach, dalam AFC. Terus pemain harus mengerti bahwa level permainan yang ada di kompetisi AFC itu tidak sama dengan Indonesia. Kadang kita lihat tim dari misalnya Filipina, Singapura, ya Malaysia, Johor pun yang sudah punya apa kita menilai, cara main mereka cuma begitu, tapi mereka taktikal. Mereka cuma menunggu time yang tepat untuk membunuh kita. Yaitu aspek itu penting. Kadang kita selalu fokus dalam cara kita bermain ya, seperti di Indonesia yang akhirnya kita lupa. Tidak ada temponya, coach. Kalau tim-tim lain mereka sudah dengan taktikal, sudah ada temponya, kapan dia akan nyerang, kapan dia akan tahan. Itu ya, coach. Betul. Sepak bola yang orang bilang kadang membosankan. Tapi ya itu taktik. Terus taktikal adalah sebuah aspek yang kunci ya dalam kompetisi AFC. Ya, karena negara-negara lain semua fokus terhadap aspek itu. Mereka pelajari kita dan mereka tahu cara bermain. Mereka mungkin memang kelihatan mereka tidak sebagus kita, tapi dari aspek taktikal organisasi semua pemain mereka bisa menonjol dalam proses itu. Kita bisa lihat dari Filipina, coach, sekarang yang beberapa klub Ceres dan juga Kaya FC. Seperti kemarin Kaya berhadapan dengan PSM, malah PSM tidak mampu mengalahkan mereka. Padahal PSM peluangnya banyak ya. Betul. Peluangnya, ya itu tadi saya bilang, mereka kadang serang, mereka pikir di atas angin. Padahal lawannya sudah siap untuk dipukul. Seperti Muhammad Ali lawan George Foreman. Ya? Muhammad Ali lawan George Foreman. Tidak apa-apa, kamu pukul saya, tapi nanti sekali saja. Kamu kalah, ya seperti itu. Ya itu taktikal. Ya. Taktikal itu yang saya rasa kadang kita kurang dalam aspek itu. Pemain kita belum memahami hal itu. Karena itu yang insting naluri ya. Betul. Terus yang terakhir coach, yaitu sebuah rencana, good plan. Dalam artinya sebuah rencana, Ugo, tolong bantu Papa ini. Sebuah rencana dalam aspek gini, schedule. Kita main di AFC kapan, kira-kiranya kapan kita harus push, kapan kita harus kontrol, ya, intensitas latihan, volume maupun intensitas latihan kita harus menguasai itu dengan sangat baik. Logistik dalam artinya tidak semua negara punya jenis makanan yang kita punya di sini. Salah satu pengalaman yang kita punya di Cina itu yang kita kalah 9-0 itu saya tidak akan lupa. Kita pergi ke Cina itu cuaca minus 20 ya. Ya, terus nggak ada rumput. Nggak ada rumput.
Ya, karena kena salju akhirnya terbakar. Terbakar. Pemain lawan semua pakai sepatu tanah liar. Oh, beda ya. Kalau kita Persipura pakai sepatu bola, akhirnya kita seperti skating. Jatuh terus tuh. Ya, itu sebuah hal yang sederhana ya, tapi karena kita sudah mempelajari medan perang kita, akhirnya kita buta. Akhirnya kita babak belur. Mungkin kalau kita pakai sepatu yang tepat, mungkin kita tetap kalah ya, karena cuaca sangat perbedaannya besar. Ya, betul. Tapi mungkin sudah memalukan seperti tidak itu. Sebanyak itulah kayak gitu ya. Ya. Terus transportation ya, transportasi. Tadi saya sampaikan, perjalanan kita harus punya sebuah rencana, perjalanan yang lebih mudah, kita lebih menghemat waktu, itu semua di Persipura kita punya waktu itu. Kita kerjasama dengan sebuah travel, kadang mereka kasih 5-7 opsi untuk saya memilih mana yang lebih tepat buat kita. Ya, manajemen sediakan itu semua kepada kita. Ya. Terus proses recovery yang tadi sport science saya bilang sama coach, kita sudah menggunakan whirlpool, sauna, aspat, fisio, semua itu kita pakai di Persipura, sudah dari jauh hari kita sudah pakai itu ya. Terus artinya benar-benar sebenarnya kalau dengan apa yang coach sampaikan ini benar-benar menyatakan bahwa sebenarnya tidak cukup hanya di lapangan untuk support segala sesuatu coach ya. Kita butuh hal-hal yang lain di luar lapangan untuk mensupport apa yang di lapangan itu. Lapangan itu sebenarnya penentuan saja, coach. Tapi sebelum penentuan itu ada sebuah proses ya, proses. Ya, itu cuma 90 menit yang akan menentukan iya atau tidak. Tapi sebelum itu ada banyak hal yang terjadi yang kita harus memperhatikan juga. Artinya kita sepakat untuk mengatakan bahwa banyak orang menuntut hanya kemenangan, banyak orang menuntut hanya juara, tapi mereka lupa pada proses sebelum menjadi juara itu, coach. Betul. Ya. Itu yang menjadi kunci itu. Artinya, kalau kita tidak melakukan proses tersebut, ya kita akan sulit menjadi juara di lapangan, gitu kan? Melakukan proses itu saja tidak menjamin kita juara. Yes. Tapi tanpa melakukan itu sudah pasti kita sudah mungkin. Ya, betul. Jadi melakukan aja belum tentu juara lagi, apalagi belum tidak melakukan. Ya, tapi kalau kita sudah melakukan ya sudah pasti kamu akan gagal. Cepat atau lambat kamu pasti akan gagal. Karena apa? Faktor tuan rumah yang biasanya begitu kental di liga kita, di FC nggak ada. Karena wasitnya berbeda. Wasitnya berbeda. Dan peraturannya sama, tapi diterapkan dengan cara yang berbeda. Peraturannya tetap sama dengan sepak bola Indonesia. Persis sama. Cuma diterapkan dengan cara yang berbeda. Betul. Dan kadang kita sudah terbiasa. Itu. Terus ada lagi yang terakhir, aspek budaya. Budaya dalam artinya kadang kita datang ke restoran, hotel, makanannya bukan jenis makanan yang kita biasanya makan atau apa. Tapi lama-lama kita tahu bahwa kita punya hak untuk menentukan apa yang kita inginkan. Tapi harus ada komunikasi dengan pihak yang sana. Peraturan AFC itu kita harus kasih menu kepada mereka, bagaimana tempat makan terpisah. Peraturan-peraturan itu kita harus memahami juga itu. Jadi memang sebenarnya sangat dibutuhkan analisa tidak hanya soal pertandingan sebelum kita away ke pertandingan AFC, coach ya. Bahwa kita butuh analisa hal-hal di luar pertandingan tersebut itu juga ya, perlu sekali ya. Coach, saya selalu bilang bahwa aspek begini. Kita punya Liga Indonesia, oke? Liga Indonesia, AFC, Timnas. Ini sebuah tanda seperti sekolah. SD, SMA, SMP, ya seperti itu. Kita misalnya, orang keluar dari SD, setelah SD, SMP ya, Go? SMP. Ya, selesai SD. Kalau kamu naik ke SMP, kamu tidak bisa dengan ilmu yang sama. Kamu harus meningkatkan level kamu. Betul. Sama dalam sepak bola. Kalau kamu bermain di sini, sebagus apapun kamu di Liga Indonesia. Begitu kamu masuk AFC, kamu wajib meningkatkan level kamu. Karena kalau tidak, kamu nggak akan sukses. Karena di sini berbeda. Sama dengan kita Persipura. Liga Indonesia, AFC Cup, Champions League. Champions League berbeda, jauh berbeda. Saya bilang sama Pak Rudi, kalau kita main di Champions League, mungkin grup stage aja kita nggak lolos. Karena tingkatnya kesulitan jauh berbeda. Itu hal-hal yang kita harus memahami. Betul. Kadang kita
tertutup dengan kemampuan kita di dalam negeri. Ya. Sebagai tuan rumah, kadang kita selalu sukses, itu kadang membuat kita membohongi diri sendiri terhadap kemampuan kita. Iya, betul. Oke, Coach, luar biasa obrolan kita kali ini ya. Bagaimana Coach Jackson bisa membagikan pengalaman selama di AFC Cup dan juga bagaimana Persipura bisa mengalahkan Kuwait SC. Mungkin bisa keluar dulu, Coach? Siap. Bentar. Oke. Biar kita bisa closing. Iya. Nah, Coach, terakhir Coach, kira-kira menurut Coach Jackson, hal terpenting apa yang harus kita lakukan nanti kalau sepak bola sudah kita kembali supaya tim Indonesia kita bisa lebih berprestasi lagi di tingkat Asia. Minimal di Asia Tenggara lah. Kalau misalnya ada apa sih besok katanya ada AFF Cup, AFF Club Cup kalau nggak salah ya, saya juga nggak tahu juga. Apa sih sebenarnya yang biar kita harus benar-benar siap gitu, Coach, kalau saya dari dulu saya selalu bilang bahwa tantangan kita sebagai pelatih terbesar adalah membuat pemain kita lebih matang dalam memahami aspek taktikal dalam sepak bola. Ya. Nah, rasa itu yang menjadi tantangan terbesar buat kita tim pelatih ya. Saya rasa sampai saat ini kekurangan kita terletak di situ. Kalau saya nilai dulu pemain Indonesia punya skill, kecepatan semua dibanding negara lain jauh lebih besar, lebih baik. Tapi begitu datang dalam, ya itu tadi kita bilang Coach, Liga Indonesia, Liga Champions, Liga apa, tapi timnas tingkatnya berbeda, Coach. Itu yang tadi saya bilang itu piramide ini kita harus memahami itu. Kalau dia sebagus apapun dalam negeri, dia harus tahu bahwa dia datang ke level yang lebih tinggi sehingga dia harus tingkatkan ilmu pengetahuan dia, kemampuan dia. Tidak bisa dengan kemampuan yang sama kita dalam negeri. Makanya saya bagian dari Indonesia, kita punya paspor Indonesia, tapi saya juga peduli terhadap sepak bola Indonesia karena kalau saya pergi kemana-mana, bendera yang saya bawa adalah bendera Indonesia. Iya. Sehingga saya berpikir itu tantangan kita terbesar dan itu adalah tantangan buat kita tim pelatih, tapi manajemen juga karena kadang manajemen harus memberi support kepada kita dalam aspek itu untuk membuat pemain lebih terbuka karena itu adalah profesi. Ya karena kalau kita lihat sebenarnya pelatih atau pemain hanya pelaksana di lapangan, Coach ya. Tapi kalau tidak disupport oleh manajemen juga pelaksanaannya akan jadi kurang maksimal gitu, Coach ya. Sebenarnya aktor utama Coach pemain karena begitu pertandingan berjalan itu pemain yang bermain. Pemain yang menentukan. Kita punya perang dalam masa persiapan. Dalam masa persiapan, pelatih, manajemen kita harus bersatu dalam membuat sebuah proses yang terbaik untuk pemain supaya pemain di lapangan itu tadi tinggal memudahkan tugas dia di lapangan dengan kemampuan dia. Jadi tadi kesimpulannya adalah bahwa pemain kita harus lebih banyak belajar soal taktikal, terutama juga pelatih-pelatih juga dari usia muda, Coach ya. Mereka juga harus diberi pengetahuan bagaimana mempunyai taktikal yang baik untuk diajarkan kepada pemain. Gitu, Coach ya. Ya, kalau saya intinya sebenarnya katakanlah mungkin Coach Ricky, Coach Iwan, Setiawan, kita semua memahami bagaimana taktiknya, mau pola apapun kita bisa bicara. Tapi saya rasa kuncinya adalah bagaimana kita menerjemahkan ide kita ini kepada pemain dengan seefektif mungkin supaya mereka bisa tangkap itu dengan baik lah. Saya rasa itu channelnya ke pemain itu bagaimana kita bisa menerjemahkan kepada mereka dengan sempurna ini. Oke, Coach, luar biasa obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak buat waktunya, Coach Jackson. Dan baik, juga saya harap sekali apa yang kita bisa sharing sore hari ini ataupun yang sudah rekan-rekan melihatnya, ini pengalaman luar biasa karena tidak banyak kita pelatih yang mempunyai pengalaman bermain di AFC Cup gitu kan. Karena sekarang baru tercatat yang sukses adalah Persipura dan juga kemarin Persija sampai ke babak 16 besar ya, hampir ke semifinal dia. Tapi wilayah sudah ada diganti. PSM ke zona juga ya. Ke zona juga. Sekarang berubah, kayaknya berubah konsepnya ya sekarang konsepnya lain sekarang. Mereka main per area dulu. Jadi ini sangat penting karena supaya kita bisa mengetahui level Asia itu seperti apa sehingga kita bisa terus meningkatkan kemampuan kita untuk naik level tadi seperti Coach Jackson sampaikan bahwa seperti SD, SMP, dan SMA ada level-level yang harus ditingkatkan. Nah, kita harus tahu seperti apa level di atas kita. Oke, Coach, terima kasih banyak buat waktunya.
Dan Sama-sama. semoga sehat-sehat selalu supaya kita berharap sepak bola di Indonesia, kalau kemarin Bundesliga sudah mulai, kita berharap sepak bola Indonesia sudah akan kembali lagi. Terima kasih, salam buat Hugo, salam buat semua keluarga yang ada. Tuhan memberkati semua di sana. Selamat hari Minggu ya. Memberkati. Terima kasih, Coach. Oke, selamat siang, Coach. Ya, yo.